sami wae, Bu. Adik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun buatan Bapak Ibu yang sudah hadir di pertemuan kelompok pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bu Sucinati yang sudah menyediakan tempat sehingga kita bisa melakukan pertemuan pada hari ini dengan lancar. Dan monggo Bapak Ibu, saderenge informasi saking kula, kita sareng-sareng rumiyin raos syukur dumateng ngersanipun Gusti Kang Maha Baos ingkang sampun paring mapinten-pinten kenikmatan dumateng kula panjenengan sami di salah setunggalipun kenikmatan sehat sehingga dinten punika Bapak lan Ibu tasih saged derek pertemuan punika kanthi sehat boten wonten prabita punapa. Lan boten kesupen shalawat salam tansah kita junjungaken dumateng Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu sapaedipun pertolonganipun wonten yang mulya mas sumangkih. Amin. Oke, Bu. Nyuwun ngapunten nggih Bu, kula bikak masteripun. Karena nek kanu kata ngomong mangke ndak nyuwun pangapunten nggih, Bapak Ibu nggih. Nggih, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya nggih Bu, masih terkait cuci tangan pakai sabun. Jadi pentingnya cuci tangan pakai sabun yang kemarin kita bahas terkait kenapa harus pakai sabun, kita harus cuci tangan itu kenapa. Kemudian untuk pertemuan pada kali ini kita akan belajar mempraktekannya Bapak Ibu. Jadi di dalam materi ini nanti kita akan belajar bagaimana cuci tangan yang baik dan benar. Mungkin di rumah Bapak Ibu sudah sering cuci tangan, tapi apakah sudah benar atau belum kita tidak tahu, jadi tidak tahu. Jadi nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana toh cuci tangan yang baik dan benar itu seperti apa. Oke, sebelum materi kita lanjut, mungkin ada yang masih ingat terkait materi yang kemarin. Kenapa tuh Bu, Bapak, kalau kita cuci tangan itu kenapa harus pakai sabun? Kenapa? Supaya bakterinya hilang, Pak. Supaya bakterinya hilang, supaya bersih, menghilangkan kuman-kuman. menghilangkan kuman. Kok sakit menghilangkan kuman Bapak Ibu? Karena wonten sabun wonten desinfektan pun. Ada desinfektan, wonten lain, monggo. Jadi hampir betul Bapak, Jadi di dalam sabun itu dia ada monggo mriki. Jadi di dalam sabun itu mengandung yang namanya zat basa. Mungkin yang sekolah IPA dulu Bapak Ibu masih ingat pelajaran IPA itu ada yang namanya zat basa. Zat basa itu berfungsi untuk melarutkan asam, gitu. Nah, sedangkan yang di dalam telapak tangan kita itu banyak sekali bakteri, kuman itu yang semayang utawi urip ten den telapak tangan kita niki. Lha saged urip niku mergo di sana ada lemak. Lemak niku kan dia asam, termasuk asam nggih. Lah maka dari itu kenapa dianjurkan pakai sabun? Karena sabun itu nanti bisa mengikat utawi saged nangkap lemak atau bakteri yang ada di dalam telapak tangan kita tadi. Jadi itu nanti bisa tertangkap kemudian dibilas pakai air yang mengalir supaya lemak tadi bisa rontok atau hilang dari tangan kita niku. Kemudian itu tadi yang pertama biar bakteri dan virusnya hilang Bapak Ibu. Terus yang kedua manfaat cuci tangan pakai sabun apa Bu? Bapak? Ben hilang bakteri ini berarti ben bersih tangannya. Kemudian nek Bapak Ibu ten cuci tangan kados pripun Bapak Ibu? Menggunakan air yang mengalir. Menggunakan air yang mengalir. Ngagem sabun lek. Ngelap. Lek gosok tangan kados pripun Bapak Ibu? Lek gosok tangan. Carane Pak telapak tangan. Mengatakan iki tok nggih. Mengatakan iki yo nggih. Jadi di pertemuan hari ini kita akan membahas Bapak Ibu terkait 6 langkah. Jadi di dalam cuci tangan yang baik dan benar itu ada 6 langkah yang harus dilalui. Kenapa 6? Itu diharapkan kuman yang ada di tangan kita itu terikat utawi tertangkap semua oleh cairan sabun tadi terus bisa dirontokkan. Jadi seperti itu. Jadi 6 langkahnya itu nanti ditambah 3 Bapak Ibu. Jadi 6 ditambah 3. Sing 3 niku sifatnya wajib. Jadi pertama nanti kita akan belajar 6 langkah itu seperti apa saja. Terus menariknya lagi Bapak Ibu, itu nanti kita akan belajar dengan video. Jadi nanti ada video nyanyi-nyanyi terkait 6 langkah cuci tangan.
kita latihan dulu bagaimana 6 langkah cuci tangan itu yang baik dan benar. Oke, yang pertama itu basuhi tangan Bu. Basuhi tangan, gitu. Basuh tangan pakai tap air yang mengalir. Kemudian ambil sabun. Sabun bisa sabun cair, bisa sabun batang. Oke, pakai sabun, kemudian digosokkan Bu tangannya. Gosok 3 kali sampai berbusa. Kemudian pindah ke punggung tangan Bu. Punggung tangan sampai ini sambil di sela-sela jari ini. Nggih, kalau itu nggih. Kemudian tangan kanan dan kiri. Dan kemudian kembali lagi ke depan, ngeten Bu. Ini. Ngeten iki. Kemudian ini yang langkah ke 1 2 dan ini yang langkah ketiga. Nggih, sela-sela jari. Kemudian mengunci ya Pak Ibu. Mengunci dari ngeten iki. Berarti bagian mriki niki saged tersabuni. Kemudian yang ke-5 niki kan ibu jari. Ibu jari diputar dhewe kanan kiri. Dan yang terakhir itu kan ujung jari dan ujung jari. Jadi kan kuku-kuku kan dan sela-sela kuku regetane utawi kotorane hilang. Kemudian ini kan 6 langkah sudah 6 gitu. Terus tambah 3 lagi. Yang pertama tadi dibasuh air, terus yang kedua dibilas pakai air, kemudian dikeringkan pakai lap bersih dan kering nggih. Ngoten niku. Oke, coba Ibu kita praktek pakai pakai musik, pakai lagu nggih. Apa Ibu nggih? Nggih, kula setel kiri niki. Waduh, mriki oke. Ibu cuci tangan, dikucurkan, tangan kanan. Gitu. Jika jempol. Dan Ibu ya Bu, tadi ada 6 terus ditambah 3 tadi. Kemudian saat kita lanjut mungkin ada pertanyaan Ibu Bapak. Biasanya itu sabun batangan juga dipakai untuk cuci tangan tadi itu kan biasanya dipakai 1 orang untuk gantian lagi. Nah, bakterinya itu kan mungkin ada yang menempel di sabun mungkin Pak. Baiknya sabun batangan atau sabun cair ya? Oke. Nah, pertanyaannya bagus sekali ya Bapak Ibu. Jadi baik mana sabun cair sama sabun batang? Untuk safety-nya memang benar sabun cair lebih aman karena tidak bersentuhan langsung. Tapi sabun batang juga nggak masalah Bapak Ibu. Soalnya gini, bakteri atau virus itu bisa hidup kalau ada inangnya. Nah, inangnya itu tadi seperti yang saya jelaskan di awal, itu adalah kotoran atau lemak yang menempel entah itu di tangan atau di tanah. Itu bakteri dan kuman bisa hidup di sana kalau ada inangnya. Dan inangnya itu pas karena dia mengandung zat asam mungkin ya. Kalau bakteri atau virus itu hinggap di sabun, itu benar ada inangnya, tapi dia salah tempat karena basa adalah atau sabun mengandung zat basa dan di mana zat basa itu adalah musuh dari asam tadi. Nah, nek umpamane mawon penjahat kok yuk nginep nang kantor polisi nek ingin wonten yang percuma kan Bapak Ibu, jadi pasti akan mati bakteri itu di sana. Tapi Bapak Ibu untuk meletakkan sabun batang ampun terbuka nggih, jadi orang tapi tidak dikhawatirkan buntung ten lemah. Jadi di wonten wadai khusus kalau pakai sabun batang. Jadi sebenarnya sabun cair dan batang bisa digunakan. Nah, terus saya gantian bertanya ini Bapak Ibu. Baik mana sabun antiseptik, sabun cuci piring atau deterjen untuk cuci tangan? Nek tentunya enten ya, Pak. Oke. Bapak antiseptik. Kalau Ibu antiseptik juga nggih. Nggih, sebenarnya Bapak Ibu semua sabun bisa digunakan. Tapi ada efek sampingnya. Nek kita pakai sabun antiseptik mungkin nggak masalah. Tapi kalau kita pakai deterjen dengan jangka waktu yang lama itu ada yang iritasi ya, betul sekali Ibu. Jadi pada dasarnya semua sabun bisa untuk digunakan sebagai alat untuk cuci tangan atau perlengkapan dari cuci tangan seperti itu. Pada dasarnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi semua sabun itu bisa digunakan untuk cuci tangan.
tangan. Nggih. Apa yang ditanyakan? Betul? Nggih. Kalau tidak, kita langsung saja Ibu nggih. Bapak Ibu untuk praktek cuci tangan di luar nggih. Nggih. Monggo Bapak Ibu yang mau coba cuci tangan untuk praktek yang sudah kita pelajari tadi, ada 6 langkah Ibu nggih. Bapak jangan lupa. Monggo sing ngajeng praktek riyen Bu Resti. Monggo. Nggih, pakai sabun nggih. Kemudian gosok-gosok sela-sela jari, kemudian punggung jari nggih, kanan kiri. Selanjutnya kunci, betul sekali nggih. Bapak Ibu bisa dilihat nggih, dikunci tangannya. Kemudian jempol kanan kiri. Kemudian ujung jari digosok-gosok ujung jarinya. Kanan kiri. Kemudian yang terakhir dibilas ya. Terus bisa dikeringkan ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, ada 6 langkah tata cara cuci tangan tadi, ditambah 3, jadi 6 langkah tambah 3. Yang pertama kita basuh dulu, kemudian kita kasih sabun, terus digosok-gosok, kemudian sela-sela jari, punggung jari kanan kiri, kemudian kunci dan ibu jari kanan kiri, kemudian yang terakhir ujung jari digosok kanan kiri, dan ditambah 2 lagi, yaitu dibilas dan dikeringkan. Nggih, ngoten niku matur nuwun. Prakteknya sudah, kita akan kembali lagi ke dalam. Kita akan tarik kesimpulan dan mereview kembali apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Monggo Bu. Ibu tadi sudah praktek cuci tangan di luar nih, Ibu. Terus apa yang dirasakan Ibu? Nyaman, bersih tangannya nggih. Kotorannya sudah hilang nggih. Nanti tinggal macet nggih Bapak Ibu nggih. Setelah Bapak Ibu praktek cuci tangan, bisa dipraktekkan di rumah dulu Bapak ya nanti nggih. Kita buat kesepakatan untuk Bapak Ibu mempraktekkan cuci tangan yang baik dan benar. Jadi saat ini Bapak Ibu sampun ngertos langkah-langkah yang baik dan benar. Jadi nek cuci tangan saat ini ampun ning ngarepan tok, nyapa ning mburi-mburi tok nggih. Dadi pupu-pupune barang ini nggih kedah digosok nggih Bapak Ibu nggih. Jadi seperti itu. Kemudian dengan proses tadi dilalui niku paling enggak 20 detik nggih Bu nggih Bapak. Jadi proses-proses itu paling enggak 20 detik sampai 1 menit paling enggak. Jadi di proses itu pengikatan bakteri oleh zat basah dari sabun tadi itu bisa berjalan maksimal. Jadi isoko napa nggih ketangkap kabeh. Nah, baru disiram nganggo banyu yang mengalir. Jadi pesan kuncinya Bu, lakukan cuci tangan dengan sabun itu minimal 20 detik Bu nggih. Minimal 20 detik. Ora ning titik-titik wis. Ngoten, minimal 20 detik. Kemudian harus pakai sabun. Sabun apapun bisa nggih Bapak Ibu nggih. Jadi tidak harus sabun yang batangan, sabun yang cair, mboten. Tapi bisa pakai sabun yang lain. Kemudian pastikan juga menggunakan air yang mengalir. Ampun kok yuk nganggo ember gentian. Nah, itu nggih sama saja bohong Bapak Ibu nggih. Ini ngindahke kuman, terang anu genti-gentian dengan kuman. Nggih, ampun. Ya, sepertinya untuk pertemuan hari ini seperti itu dulu. Untuk pertemuan bulan depan, insya Allah kita akan melanjutkan terkait masih dari tema CTPS ini. Namun kita akan lebih konsen utawi apa nggih, akan lebih menilai Bapak Ibu lagi apakah Bapak Ibu sudah mempraktekannya di rumah atau belum. Jadi nanti kita akan melakukan suatu kuis atau mengisi di dalam kertas itu Bapak Ibu sudah praktek itu belum di rumah dan sudah menularkan ke keluarga yang lain belum di salah satu rumah itu, atau mungkin sudah apa nggih, sudah menularkan ke tetangga-tetangga kalau cuci tangan itu mboten cukup
teles tangannya, tapi juga harus disabun dan digosok yang sela-sela jarinya itu harus dibersihkan. Jadi seperti itu. Oke, kados dari saya ngoten niku riyen. Bila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.